Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang perkembangan kepribadian. Sebelumnya, saya Safira Adityansyah, NIM 1807065, lalu ada Sela Alstari, dan juga ada Aisal Sabila. Kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, pada presentasi pertama ini akan dipresentasikan oleh Sela. Bentar ya, saya share screen terlebih dahulu. Ya, gimana Sela, jelas? Ya. Ya, silakan Sela. Langsung aja. Ya. Yang pertama ada pengertian kepribadian. Kepribadian ini merupakan cara khas dari individu dalam berperilaku dan merupakan segala sifatnya yang menyebabkan dia dapat dibedakan dengan individu lainnya. Jadi kepribadian ini mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku dari suatu individu, kesadaran, dan juga ketidaksadaran. Selanjutnya, ada pengertian kepribadian menurut para ahli. Yang pertama ada dari C.G. Jung, menjelaskan bahwa psyche embraces all thought, feeling, and behavior, conscious and unconscious. Kepribadian itu adalah seluruh pemikiran, perasaan, dan perilaku nyata, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Kemudian ada dari G.W. Alport, berpendapat, personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determines his unique adjustment to his environment. Yang artinya personality itu adalah suatu organisasi psikofisis yang dinamis atau berubah daripada seseorang yang menyebabkan seseorang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Slide selanjutnya. Kepribadian ini dapat didefinisikan dalam beberapa unsur. Yang pertama, organisasi dinamis. Artinya, kepribadian itu selalu berkembang dan berubah walaupun ada organisasi sistem yang mengikat dan menghubungkan sebagai komponen kepribadian. Yang kedua, ada psikofisis. Artinya, kepribadian bukanlah semata-mata neural atau fisik saja, tetapi merupakan perpaduan kerja antara aspek dan fisik dalam kesatuan kepribadian. Yang ketiga ada istilah menentukan. Berarti bahwa kepribadian mengandung kecenderungan-kecenderungan untuk menentukan atau determinasi yang memainkan peranan aktif dalam tingkah laku individu. Yang keempat ada unik atau khas, yaitu menunjukkan bahwa kepribadian seseorang itu berbeda-beda. Nah, kemudian yang terakhir ada menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, ini menunjukkan bahwa kepribadian mengantar individu dengan lingkungan fisik dan psikologisnya. Jadi, kepribadian ini adalah sesuatu yang mempunyai fungsi atau arti adaptasi dan juga menentukan. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kepribadian adalah suatu kesatuan yang membimbing individu dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial maupun lingkungan fisiknya dengan mencakup secara keseluruhan dari pikiran, selanjutnya. Belum ganti slide. Diulang kembali. Yang dari pikiran, terus apa lagi? Tadi agak macet. Kenapa? Oh, iya. Jadi berdasarkan uraian dari
di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian kepribadian adalah satu kesatuan yang membimbing individu dalam menyesuaikan diri pada lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dengan mencakup secara keseluruhan dari pikiran, perasaan, tingkah laku, dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama ada faktor biologis atau keadaan jasmani atau sering disebut juga dengan faktor fisiologis. Nah, faktor biologis ini seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Yang kedua ada sosial atau masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga dalam faktor sosial ini ada tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat itu. Yang ketiga ada kebudayaan. Kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Nah, perkembangan dan pembentukan kepribadian itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaannya antara lain nilai-nilai atau value, lalu ada adat dan tradisi, pengetahuan dan keterampilan, bahasa, dan milik kebendaan. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa. Ya, baik. Terima kasih, Sela. Selanjutnya, Nisa Sabila ya. Silakan, Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait tipologi kepribadian anak. Nah, ini tuh berawal gitu ya dari seorang ahli kedokteran modern yang bernama Hippocrates. Nah, ia mengemukakan bahwa sementara tidak ada dua orang yang tepat sama gitu ya, tetapi banyak yang mempunyai ciri khas serupa. Satu kelompok sering berbagi pola perilaku tertentu yang konsisten. Kelompok lainnya memperlihatkan rangkaian perilaku yang sangat berbeda walaupun mereka juga bertindak secara konsisten di dalam kelompoknya. Nah, sehingga Hippocrates gitu ya merasa bahwa setiap kelompok berperilaku seperti itu karena adanya cairan tubuh tertentu. Nah, menurutnya gitu ya, pola perilaku tersebut itu dapat dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada cool atau kita disebut tipenya ada choleric, kemudian ada melankolis, kemudian ada phlegmatis dan juga sanguinis. Nah, untuk yang pertama yaitu koleris. Nah, ini tuh cairan yang adanya itu adalah empedu kuning. Nah, ini tuh berhubungan dengan kontrol dan juga kemarahan. Kemudian Hippocrates juga mengungkapkan bahwa melankolis itu mewakili empedu hitam dan dipilih karena kedalaman inteligensi dan kecenderungan orang itu ke arah tekanan jiwa. Kemudian ada juga phlegmatik. Nah, ini tuh berasal dari kata phlegma ya, atau lendir tubuh. Nah, yang menjaga orang itu agar tetap damai, pasif, dan juga mantap. Kemudian yang terakhir nih ada sanguins yang berarti darah serta berhubungan dengan energi tinggi dan optimisme. Nah, selanjutnya kita coba akan mencoba memberikan beberapa prinsip, tipe dan juga sifat-sifat khas dari berbagai tipologi kepribadian ini. Nah, untuk tipe koleris
Nah, ini tuh cairan yang dominannya itu adalah kol. Kemudian prinsipnya itu tegangan, serta sifat-sifat yang khas pada tipe koleris ini ada penuh semangat, kemudian optimisme, emosional, dan juga keras hati. Nah, kalau untuk tipe melankolis nih ya, nah ini prinsipnya itu penegaran gitu. Nah, tentu cairan tubuh yang dominannya adalah melankol. Nah, untuk sifat-sifat yang khasnya itu ada pemuram, kemudian mereka itu juga daya juangnya lemah, terus mudah kecewa, dan juga pesimistis. Nah, kalau untuk flegmatis nih, tipe flegmatis, mereka tuh mempunyai prinsip yang plastisitas. Nah, sehingga cairan tubuh yang dominannya itu adalah flegma. Nah, untuk sifat-sifat khasnya itu yang pertama mereka itu berpenampilan tenang, berpendirian kuat, dan juga setia. Nah, untuk itu, kemudian yang selanjutnya ada tipe sanguinis. Nah, ini berprinsip bahwa ekspansivitas gitu. Nah, untuk cairan tubuh yang dominan itu sanguinis atau darah gitu ya. Nah, sifat-sifat yang khasnya dari tipe sanguinis itu mereka itu bersemangat, ramah, dan juga mudah berubah pendirian gitu ya. Jadi masih agak-agak sering labil gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait tahap perkembangan kepribadian. Nah, ini tahap perkembangan kepribadian ini dimulai dari kita sejak lahir sampai kita meninggal ya. Nah, untuk itu ini dibedakan nih, ada beberapa tahap gitu ya. Nah, tahap yang pertama itu adalah masa bayi ya, 0 yaitu pada umur 0 sampai 2 tahun. Nah, untuk pada tahap perkembangan masa bayi yaitu sejak lahir gitu ya sampai 2 tahun ini, tahap ini tuh didominasi oleh perasaan gitu ya, sehingga perasaan ini tuh tidak tumbuh dengan sendiri melainkan berkembang sebagai akibat adanya reaksi-reaksi bayi terhadap stimulus lingkungan. Jadi yang dirasakan bayi dia keluarkan gitu ya. Pokoknya misalkan dia merasa tidak nyaman, berarti akan menangis gitu. Jadi tahap ini tuh didominasi oleh perasaan-perasaan yang dirasakan oleh bayi berdasarkan apa yang ia terima di lingkungan gitu ya. Kemudian yang kedua ada tahap perkembangan masa kanak-kanak, yaitu pada umur 2 sampai 12 tahun. Nah, pada tahap ini perkembangan kepribadian dimulai dengan makin berkembangnya fungsi indera anak dalam mengadakan pengamatan. Nah, pada umur segini tuh lagi seneng-senengnya mengamati, lagi banyak-banyaknya mencari tahu gitu ya. Kemudian fungsi indera kita juga fungsi indera anak juga pada masa ini tuh lagi sedang berkembang gitu ya, sehingga banyak sekali hal-hal baru yang ditemukan dan menjadikan anak merasa ingin mengetahui lebih dalam gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada tahap perkembangan pada masa preadolescent atau pada umur 12 sampai 15 tahun. Nah, pada tahap ini perkembangan fungsi penalaran intelektual pada anak sangat dominan. Nah, anak itu sudah mulai kritis nih dalam menghadapi ide orang lain. Anak juga udah mulai belajar menentukan tujuan serta keinginan yang dapat membahagiakannya. Jadi sudah paham ya apa yang dia inginkan, apa yang dia tidak sukai, dan mereka tuh pada tahap ini sudah mulai kritis gitu ya. Pokoknya dalam hal intelektual mereka sedang berkembang gitu.
Nah, untuk selanjutnya nih ada tahap perkembangan masa adolesen atau pada umur 15 sampai 20 tahun. Nah, pada masa ini tuh kualitas hidup manusia diwarnai oleh dorongan seksualitas yang kuat. Nah, di samping itu mulai mengembangkan pengertian tentang kenyataan hidup serta mulai memikirkan tingkah laku yang bernilai moral. Nah, karena di umur ini tuh kita juga sudah dikatakan balik gitu ya. Jadi kayak dorongan-dorongan seksualitas kita meningkat gitu ya. Nah, untuk selanjutnya gitu ya, pada tahap ini pula gitu, kita sudah mengetahui nih tentang kenyataan, tentang bagaimana kehidupan yang sesungguhnya, sudah mulai merasakan. Kemudian kita juga sering gitu ya, pada masa ini tuh memikirkan hal-hal gitu untuk kedepannya kan seperti apa, apakah saya hidup nantinya bagaimana gitu, sudah mulai direncanakan, sudah mulai dilakukan gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya nih ada tahap pematangan diri, yaitu setelah umur 20 tahun. Nah, ini tuh pada tahap ini perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Nah, pada saat ini tuh mulai dapat membedakan tujuan hidup pribadi, yakni pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, serta pemuasan keinginan masyarakat. Jadi sudah dapat membedakan ya. Kemudian pada masa ini juga nih sering terjadi pula transisi peran sosial. Nah, contohnya tuh dalam menindaklanjuti hubungan lawan jenis, terus pekerjaan juga, dan peranan dalam keluarga, masyarakat maupun negara. Kemudian pada saat itu pula gitu ya, realisasi setiap keinginan menggunakan fungsi penalaran, sehingga dalam masa ini orang mulai mampu melakukan self direction atau self control. Nah, dengan kemampuan inilah manusia mulai tumbuh dan berkembang menuju kematangan pribadi untuk hidup mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya silahkan penyaji yang selanjutnya. Bismillah, sekarang saya akan memaparkan tentang bagaimana cara kita mengukur kepribadian. Di sini ada 4 cara. Nah, cara yang pertama ada observasi direct, yang kedua ada wawancara atau interview, yang ketiga tes proyektif, dan yang keempat ada inventory kepribadian. Yang pertama terlebih dahulu ya. Di sini observasi direct atau direct observation, perlu diketahui bahwa observasi ini kan banyak ya. Ada yang dapat observasi dilihat secara langsung dan tidak langsung. Langsung ini bagaimana langsung ini? Yang gimana kita melihat lingkungannya ini secara langsung. Ini namanya observasi direct. Sementara kalau observasi lainnya tidak langsung, indirect, itu bisa lewat kita pencarian di internet dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya observasi yang dimana kita menyebarkan angket, itu namanya observasi sistematis. Nah, sekarang observasinya adalah observasi direct. Di sini metodenya ada 3 ya teman-teman. Ada yang time sampling method, ada incident sampling, dan ada yang metode buku harian terkontrol. Biar membedakannya seperti apa, kalau yang time sampling, dia hanya mencari satu tingkah laku. Kalau yang incident ini, dia mencari berbagai macam tingkah laku. Sementara kalau metode buku harian ini, dia mencari berbagai macam tingkah laku dan dia susun dengan buku harian gitu. Jadi time sampling ini adalah pada perilaku tertentu yang ingin diamati, pada rentang waktu tertentu dari berapa menit kah, berapa jam kah, atau berapa hari kah gitu. Nggak sampai hari deh, cukupannya hanya di 1 hari aja. Lalu kalau yang incident ini, dia berbagai tingkah laku dan ditulis itu lamanya waktu seperti apa. Lalu kalau metode buku harian, berbagai tingkah laku ataupun tingkah laku tertentu, dan nanti disusun hari ini tingkah lakunya seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa. Misalkan ya kita ambil contoh tingkah lakunya ini adalah bagaimana ketika guru ini menanyakan sesuatu, memberikan impuls kepada siswanya. Jadi kan kita kan bisa mengamati ya, apakah anak ini antusias atau tidak, atau percaya diri atau tidak, dan itu bisa kita amati melalui observasi direct ini ya. Tentunya si observernya ini atau si penelitinya ini mendatangi langsung
orang yang ingin diobservasi. Lalu yang kedua, ada wawancara atau interview. Di sini ada dua ya, ada yang stress interview sama exhaustive interview. Perbedaannya apa? Kalau yang stress ini berarti seorang yang wawancara ini wawancara narasumbernya dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menguji emosi si narasumbernya ini. Jadi pertanyaannya sengaja dibuat apa ya? Bahasanya sengaja dibuat seni sampai orang ini tuh jengah dengan pertanyaannya dan berani jujur gitu. Lalu kalau exhaustive ini tuh berarti wawancaranya dilaksanakan secara lama. Teman-teman mungkin pernah ya lihat film-film di mana kok orang ini kok diinterogasinya lama sekali gitu. Ini biasanya digunakan untuk menangani seperti tindak pidana, di mana orang yang bersalah ini atau yang tersangkanya ini diwawancarai secara berkali-kali sampai dia mau jujur begitu. Lalu ada yang ketiga atau tes proyektif. Kalau tes proyektif ini misalkan seorang penelitinya ini ingin mengetahui kepribadian orang itu seperti apa. Caranya dengan diberikan gambar. Lalu kita minta sama si orang yang ingin ditelitinya ini untuk menjelaskan, coba kamu maknai gambar ini seperti apa. Berdasarkan pemaknaan kamu sendiri gitu. Dengan tutur bahasanya, dengan cara menjelaskannya, maka akan membuat paham ya, oh ternyata orangnya seperti ini, seperti itu gitu. Lalu yang keempat ini ada inventory kepribadian. Nah, inventory kepribadian ini maksudnya seperti apa mengukurnya? Cara mengukurnya adalah dengan si peneliti ini memberikan instrumen, teman-teman. Instrumennya ini tergantung dengan apa yang ingin ditelitinya gitu. Jadi nanti si orang-orang yang ingin ditelitinya ini diberikan angket, lalu dia mengisi sendiri gitu. Jadi ada 4 ya, observasi, wawancara, tes proyektif, sama inventory. Ini sepertinya bisa digabung, jadi supaya lebih jelas datanya, pun kalau ingin mau dipakai sebagian juga nggak apa-apa gitu. Selanjutnya, tentang pengaruh perkembangan kepribadian anak terhadap proses pembelajaran. Apakah berpengaruh? Iya, jelas berpengaruh ya. Nah, kita di sini ambilnya dari 3 yang biasa dalam pendidikan ya, yang dapat diukur dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau kognitif seperti apa? Jadi kalau misalkan anak ini kepribadiannya lagi baik, pun dia memang dalam keadaan mood yang baik, maka anak ini biasa akan mencetak pembelajaran yang baik pula, hasil pembelajaran yang bagus. Tapi kalau sedang tidak baik atau memang anaknya tidak terbiasa dengan belajar, kepribadiannya ini cenderung malas, maka anak ini akan sulit juga ya untuk menyelesaikan berbagai tugas dari gurunya itu. Jadi hasilnya kurang memuaskan. Lalu yang tingkat afektifnya ini, kita kan di sini ada gambar ya, ada gambar guru, ada gambar siswanya ini. Jadi afektif ini berpengaruh dengan bagaimana dia menyikapi dirinya sendiri, lalu bagaimana hubungan dia dengan gurunya dan dengan teman-temannya. Kalau anak yang kepribadian baik, justru ya hubungan dia dengan dirinya sendiri dan orang lain itu jelas baik ya. Misalkan dengan guru, dia sopan, dia nurut gitu, dan dia patuh, tidak mencela atau bahkan cenderung menjadi teladan ya di antara teman-temannya gitu. Terus kalau dengan sama anak-anaknya, oh berarti bergaulnya bagus, dia bisa bekerja sama gitu. Nggak suka berkelahi, nggak suka mencari onar gitu ya, kalau di afektifnya. Pun dari segi bahasa juga terlihat baik, dapat diidentifikasi dari situ. Lalu kalau di psikomotoriknya, ini bisa mengenai tentang percaya diri ya. Kalau anak yang percaya diri, pasti dia akan dia tidak malu untuk menunjukkan bakatnya seperti apa begitu. Beda sama anak yang pemalu. Itu ya teman-teman. Jadi kesimpulan sampai dengan presentasi kita hari ini bahwa kita sebagai guru ini penting sekali ya untuk mengetahui tingkat perkembangan kepribadian anak. Karena apa? Karena jelas ini berpengaruh dengan proses pembelajarannya. Jadi pun kita belajar nggak hanya anak yang difokuskan pada materi-materi pembelajarannya saja, tapi kita juga harus tahu apakah anak ini siap atau tidak untuk belajar gitu ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan anak ini belajar untuk belajar begitu teman-teman.
dan penonton yang akan menonton presentasi ini. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Semoga apa yang kami presentasikan hari ini dapat memberikan manfaat. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan kata di antara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.